Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Pada hari Selasa tanggal 30 Juli tahun 2024, saya akan mengomentari umat muslim menggeruduk Majelis Ulama Indonesia karena tidak bertindak sama para habib. Sebelumnya para habib Ba'alawi merasa dirinya lebih tinggi dari para kiai Nusantara, termasuk merasa lebih tinggi dari aparat negara. Para habib merasa dirinya keturunan Nabi Muhammad sampai Habib Bahar Smith menyatakan di dalam tubuhnya mengalir darah Nabi Muhammad. Maka siapa yang mencintai para habib akan diterima Allah yang Maha Kuasa. Tetapi bagi siapa yang benci kepada para habib Ba'alawi akan dibenci yang Maha Kuasa dan akan masuk neraka nanti. Tujuannya agar para muhibin pendukung para habib menghormati para habib Ba'alawi bertentangan dengan ajaran agama Islam. Karena yang penting bagi Allah yang Maha Kuasa ketaatannya menjalani ajaran agama Islam dan berilmu tinggi terkait agama Islam. Sedangkan para habib Ba'alawi sebagai keturunan Nabi Muhammad tidak penting kepada Allah yang Maha Kuasa. Demikian juga para habib Ba'alawi sering merendahkan para kiai Nusantara, menyatakan sejelek-jeleknya para habib Ba'alawi lebih mulia dari 70 kiai Nusantara, dan tudingan para habib Ba'alawi bertentangan dengan ajaran agama Islam, karena semua manusia sama di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Yang membedakannya hanya ketaatannya dan tingginya ilmu agamanya kepada Allah yang Maha Kuasa. Juga membenci aparat negara seperti Habib Rizik Syihab sering melakukan demo berjilid-jilid untuk menurunkan Presiden Joko Widodo dari jabatannya sebagai presiden. Padahal jabatan presidennya diraih lewat pemilihan umum dengan suara terbanyak. Juga menuding Presiden Joko Widodo bahwa Pancasila ditaruh di pantat. Demikian juga Habib Bahar Smith. Smith menuding Presiden Joko Widodo tidak ada titiknya atau banci. Dan kalau banci tidak mungkin punya anak. Padahal Presiden Joko Widodo punya 3 anak, yaitu Wakil Presiden Gibran Rakabuming, istri Bobi Nasution, dan Kaisang Pangarap. Ditambah lagi hasil penelitian ilmiah Kiai Imanuddin Al-Bantani dari sudut nasab atau garis keturunan dengan Nabi Muhammad juga dilihat dari sejarahnya bahwa para habib Ba'alawi tidak ada hubungan darahnya dengan Nabi Muhammad atau tidak tersambung para habib Ba'alawi dengan Nabi Muhammad. Berarti gelar para habib Ba'alawi adalah bohong. Berarti perbuatan para habib Ba'alawi merusak nama Nabi Muhammad sama saja menodai ajaran agama Islam. Sudah perilaku para habib yang selalu meninggikan dirinya serta merendahkan kiai Nusantara dan merusak Nabi Muhammad yang tidak sejalan dengan ajaran agama Islam. Tetapi Majelis Ulama Indonesia masih membiarkan para habib Ba'alawi memberikan ceramah di masyarakat, bukannya menindak para habib Ba'alawi. Berdasarkan alasan tersebut, di atas di mana umat muslim dengan jumlah yang banyak selaku pendukung Kiai Imanuddin Al-Bantani menggeruduk gedung kantor Majelis Ulama Indonesia agar menindak perilaku para habib Ba'alawi agar sejalan perilakunya dengan ajaran agama Islam. Karena sekarang pengurus besar Nahdlatul Ulama usianya takut sudah menindak atau mencopot jabatan para habib Ba'alawi dari semua jabatan di PBNU termasuk Habib Lutfi bin Yahya yang sangat besar pengaruhnya di PBNU yang seluruhnya ada 62 orang dicopot dari jabatannya. Salah satu alasannya karena para habib Ba'alawi merubah-rubah
sejarah pembentukan Nahdlatul Ulama yang intinya bahwa pembentukan Nahdlatul Ulama sama sekali tidak ada peranan Habib Bahlawi. Setelah dibelokkan ceritanya di dalam buku yang ditulis para Habib Bahlawi bahwa pendirian Nahdlatul Ulama banyak peranan para Habib Bahlawi. Apalagi Habib Lutfi bin Yahya sering membuat makam palsu, padahal isinya tidak ada yang dikubur dalam tanah tersebut. Tetapi dalam nisan kuburannya namanya disebut Habib. Demikian juga membuat nama pahlawan Indonesia menambah namanya dengan Habib. Misalnya namanya Sri Sultan Hamengkubuwono, lalu di belakang namanya Sri Sultan Hamengkubuwono ditambah menjadi bin Habib Yahya dengan tujuan dalam waktu yang lama semua generasi muda sudah tidak tahu sejarahnya, dengan maksud bahwa raja dan panglima memerdekakan Indonesia ini karena jasa para Habib Bahlawi, sehingga mudah nanti para Habib mengambil kekuasaan di pemerintahan. Banyak klaim-klaim para Habib Bahlawi di Indonesia yang menyatakan merdekanya Indonesia dari penjajahan Belanda karena jasanya para Habib Bahlawi. Juga katanya Pangeran Diponegoro keturunan Habib, dan masih banyak lagi klaim-klaim terkait jasa para Habib Bahlawi di Indonesia. Apalagi setelah hasil penelitian ilmiah Imanuddin Al-Bantani menyatakan para Habib Bahlawi tidak ada hubungannya dengan Nabi Muhammad, menimbulkan akibat kepada para Habib Bahlawi, yaitu 1. Semua pengurus masjid di Wonogiri, Solo, dan daerah Lampung, serta daerah lainnya menginstruksikan jangan mengundang para Habib memberi ceramah di masjid-masjid masing-masing yang dapat merusak perilaku umat muslim sendiri yang mendengar ceramahnya yang selalu membangga-banggakan sebagai cucu Nabi Muhammad. Bagi yang mencintai para Habib akan disayang Allah yang Maha Kuasa. Sebaliknya bagi yang membenci para Habib akan dikutuk Allah yang Maha Kuasa, dan tempatnya ada di neraka. Semua tujuan para Habib agar umat muslim sangat menghormati para Habib Bahlawi yang memberi ceramah tersebut, sampai tangannya dicium dan juga kakinya dicium, bahkan bekas tempat duduknya dicium dengan maksud dapat berkah dari Allah yang Maha Kuasa. 2. Akibat dilarangnya mengundang para Habib memberi ceramah di masjid-masjidnya berakibat penghasilan para Habib menurun cepat untuk menghidupi keluarganya, karena sebelumnya setiap pengurus masjid mengundang para Habib dan selesai memberi ceramah langsung pengurus masjid memberikan amplop berisi uang yang jumlahnya cukup banyak, jumlahnya bisa mencapai puluhan juta rupiah. 3. Akibatnya penelitian ilmiah Kiai Imanuddin Al-Bantani menyatakan para Habib Bahlawi tidak ada hubungannya dengan Nabi Muhammad. Langsung para Habib Bahlawi marah besar sampai menuding Kiai Imanuddin Al-Bantani sebagai dajjal dan sebagai perusak nasab para Habib Bahlawi. Dan bisanya para Habib Bahlawi menuding negatif kepada Kiai Imanuddin Al-Bantani dengan marah-marah. Sebenarnya para Habib Bahlawi tidak perlu marah, cukup membantah lewat penelitian ilmiah bahwa para Habib Bahlawi sebagai keturunan Nabi Muhammad. Tetapi karena para Habib Bahlawi tidak bisa membantah hasil penelitian ilmiah Kiai Imanuddin Al-Bantani, berarti hasil penelitiannya benar bahwa para Habib Bahlawi tidak ada hubungannya dengan Nabi Muhammad. Berarti gelar Habib Bahlawi adalah palsu. Seharusnya para Habib Bahlawi tidak perlu marah karena sesuai faktanya bahwa gelar Habib Bahlawi adalah palsu.
Wajarlah umat muslim pendukung Kiai Imanuddin Al-Bantani menggeruduk gedung kantor Majelis Ulama Indonesia, di mana perbuatan Habib Balawi yang banyak melanggar ajaran agama Islam tidak dilakukan penindakan oleh Majelis Ulama Indonesia kepada para Habib Balawi. Apalagi sekarang ini permusuhan sudah berat antara pendukung Kiai Imanuddin dengan para Habib Balawi. Sebelum terjadi keributan lebih besar lagi di tengah-tengah masyarakat, agar Majelis Ulama Indonesia segera menindak para Habib Balawi, selalu bersikap sesuai ajaran agama Islam, terlebih tidak menggunakan gelar Habibnya kalau tidak bisa dibuktikan sebagai keturunan Nabi Muhammad, serta merubah sikap jangan menganggap dirinya lebih tinggi dari orang lain, dan merubah bahwa semua manusia sama kedudukannya di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Hanya bisa dibedakan dengan orang lain adalah amalnya kepada agama Islam dan lebih menguasai ilmu agama Islam. Harapan saya, Majelis Ulama Indonesia memenuhi tuntutan umat muslim pendukung Kiai Imanuddin Al-Bantani, menegur para Habib Balawi bersikap sesuai ajaran agama Islam agar bisa hidup rukun bersama umat Islam di tengah-tengah masyarakat berlandaskan falsafah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Sekian dan terima kasih.